Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Qad ja'ala ni'matan kabirah syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa rasulil azim sayyidil awwalin wal akhirin wa sayyidil imam al mujahidin al muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad Allah ta'ala fi ahkami tanzilihi a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hadratul mukarramin yang kami muliakan, yang kami cintai, yang kami ta'zimi, segenap alimul ulama, para asatidz wal ustadzat, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum recehan, semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang mulia guru kita, orang tua kita, ayahanda Ustaz Haji Matsani, guru kita yang mulia, guru saya, imam kita sholat tarawih dan sholat isya berjamaah, Syekhul Kiram Ustaz Darmazi Abdul Majid MPD, para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pun para asatidz yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan ta'zim mahabbah yang tersampaikan kepada beliau semua yang hadir di malam hari yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua yang dari rumah melangkahkan kaki kita ke musholah yang mulia ini, Allah tetapkan sebagai amaliyah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah kita semua mendapatkan hadiah terbesar di yaumil qiyamah, yakni syafa'atul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat, para tuan-tuan guru, para tuan-tuan haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak terasa udah setengah daripada bulan Ramadan kita lalui. Maka kata ulama mengatakan finis bil awal Ramadan aizah. Maka yang pertama adalah 15 hari pertama ini setengah daripada bulan Ramadan dikatakan adalah sebagai masa yang emas, hari yang emas. Wa finis bil akhir Ramadan aizah. Begitu pula dengan setengah yang akhir di bulan Ramadan dikatakan pula dengan zahab,
zahab itu emas. Mengapa demikian hadirin rahimakumullah? Dikatakan awal yang pertama setengah dari Ramadan maupun setengah dari yang kedua akhir Ramadan dikatakan emas. Artinya selama Ramadan ini dari malam pertama sampai dengan nanti malam terakhir tidak ada yang sia-sia ketika kita mengerjakannya. Maka di Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, yakni yang kita tahu semuanya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran diturunin pada bulan suci Ramadan. Ini bulan-bulan pilihan nih. Enggak ada banyak bulan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala diturunkannya Al-Quran khusus di bulan suci Ramadan ini. Kalau kita mau tahu nih hadirin rahimahumullah, ini kita malam ke berapa nih? 16 ya? 16. Maka tadi guru kita baca tuh ayat pertama. Selalu inna anzalnahu fi lailatin, menandakan bahwasanya di Ramadan ini ada satu malam yang Allah berikan kepada hambanya. Enggak semuanya hadirin yang dipilih ketika hamba itu mendapatkan daripada malam ini, Allah keistimewaannya, kemuliaannya bahkan tertulis di dalam Al-Quran juga, Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Malam Lailatul Qadar, hamba yang mendapatkan pilihan malam Lailatul Qadar ini enggak semuanya hadir. Maka orang-orang pilihan yang mendapatkan Lailatul Qadar ini mendapatkan keistimewaan amaliyah yang terbaik. Jika ia mendapatkannya, maka amal tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Ulama sepakatnya hadirin, 1000 bulan kalau kita hitung-hitung berapa tuh? Ada kali 83 tahun. Kan begitu kurang lebihnya. 83 ya, 8384. Tuh. Segitu kan kurang lebihnya tuh. Biasa guru-guru kita pada ngitung tuh. Itu luar biasa. Itu hitungan dunianya. Tapi hitungan dari adad dan kulli halin Allah. Gak ada yang tahu berapa kemuliaan dan keistimewaannya. Maka Ramadan nih kita akan bahas insyaallah pada malam hari ini. Singkat Ramadan yang kita udah dudukin nih. Roh memiliki huruf roh yang pertama yang bermakna rahmah. Maka Ramadan dikenal dengan bulan rahmah. Sepakat ya kira-kira? Sepakat nih. Awalul rahmah wa awsatuhul maghfirah wa akhiruhu itu minan nar. Maka dikatakan rahmah, Allah tetapkan 10 hari pertama sebagai rahmah. Allah turunin kasih sayangnya kepada kita semua. 10 hari yang kita lewatin hadirin. Maka rahmahnya Allah mudah-mudahan kita bisa dapetin. Bagaimana Allah tak sayang sama kita, amalan-amalan yang sunnah dijadikan sebagai amalan yang wajib. Pahalanya dilipat gandain. Allah yang tahu semuanya. Maka rahmahnya Allah Subhanahu wa taala jika didapatkan kepada kita, Masya Allah, begitu besar. Yang kedua, huruf setelah roh apa kira-kira? Ramadan. Ada huruf apa tuh? Mim. Mim yang bermakna maghfirah. Maka Ramadan adalah bulan ampunan. Jelas ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya dalam Sahih Bukhari yang kita tahu semua, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Wa qala aidan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang puasa, yang qiyamul lail, yang berjalan sunah-sunah malamnya, sholat malam nih, tarawih. Tarawih kan ada di bulan Ramadan doang kan? Bener gak? Ada gitu di bulan lain tarawih. Besok coba-coba aja di DKM untuk sholat takwa nih guru kita. Ngumumin nih besok di Sawal aja. Besok kita sholat tarawih, ada yang datang kira-kira? Lah kagak ada, emang tarawih ada yang cuma di bulan Ramadan doang. Pilihan akhirnya. Maka dikatakan yang puasa, yang tarawih, yang qoma itu kita membangunkan malam, mensyiarkan malam, artinya sunnah-sunnah yang tadinya kita nggak jalanin di malam hari kita jalanin. Maka dengan iman, wahtisaban, kesungguhan, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis tersebut ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tuh jelas. Roh udah rahmah, kemudian maghfirah.
Setelah huruf mim apa tuh? Huruf do. Do bil maknahu domanah. Apa itu domanah? Domanah itu adalah jaminan. Maka orang yang puasa insya Allah dapat jaminan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin jangan kaget kalau Allah sudah siapin tuh bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan imanan wa ihsaban, Allah sudah siapin surga. Apa nama surganya? Babur Royal. Jadi Babur Royal ini khusus buat orang yang puasa di bulan Ramadan. Yang lain kan ada lagi surga-surga yang lain. Ini cepat hadirin rahimakumullah. Setelah huruf do ada huruf a, alif, yang bermakna aminah. Ini bukan nama orang. Aminah bermakna aman. Maka orang yang puasa Allah jamin daripada keamanannya. Bagaimana cara Allah menjamin keamanan orang tersebut yang puasa di bulan suci Ramadan? Saya teringat ada satu kisah dari sahabat Sayyidina Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala. Beliau bermimpi pada saat itu masih pada ada Rasulullah SAW. Jadi pada saat itu ada dua orang yang masuk Islam secara bersamaan. Kemudian dua orang ini, yang satu setelah masuk Islam solehnya luar biasa, artinya ibadahnya luar biasa. Maka orang ini meninggal dalam keadaan syahid. Dan yang satu lagi masuk Islam juga, emang beneran masuk Islamnya, namun ibadahnya biasa-biasa aja. Bahkan matinya pun dalam keadaan tidur. Berarti kan matinya keadaan biasa aja, bukan termasuk orang-orang pilihan. Namun Sayyidina Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala beliau bermimpi pada malam itu bahwasanya yang masuk surga duluan orang yang kedua. Yang mana orang kedua? Yang orang tidur meninggalnya kemudian amalnya biasa aja. Kaget nih Sayyidina Talha bin Ubaidillah karena beliau tahu kesehariannya. Ngadu sama baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Maka ketika itu para sahabat ketika bermimpi ru'ya enaknya dulu ada baginda Rasul bisa langsung ngadu. Nah kalau sekarang kita mimpi yang enak-enak, ngadu sama siapa? Kan gitu. Ya kan sama guru kita, apalagi mimpi yang enak kata guru kita, nah itu nasib lu emang dah. Gitu. Nah dulu tuh sahabat-sahabat Rasulullah ketika bermimpi ngadu sama baginda Rasul. Ya Rasulullah, saya bermimpi dua orang yang kemarin masuk Islam, dua-duanya kan udah meninggal ya Rasulullah. Ngapain yang satu duluan yang masuk surga ya? Yang amalnya biasa-biasa aja. Kata baginda Rasul langsung jawab, hadirin rahimakumullah. Baginda Rasul terdiam, meminta kepada Allah, karena kita tahu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Baginda Rasul enggak bakal gampang ngomongnya, enggak bakal sembarangan ngomongnya, kecuali itu tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turunlah apa itu namanya hadis dari baginda Rasulullah SAW bahwasanya jarak keduanya adalah bagaikan langit dan bumi. Kata baginda Rasul. Nanya lagi nih sahabat, karena apa? Maksudnya apa ya Rasulullah? Yang satu yang antum bilang meninggalnya duluan kemudian masuk surganya belakangan dibanding yang satu orang biasa-biasa saja kemudian dimasuk surga duluan. Kenapa? Ini lantaran orang yang kedua bertemu dengan Ramadan. Orang yang kedua bertemu dengan Ramadan. Bukankah kata baginda Rasul orang yang ketemu dengan Ramadan dia berpuasa? Iya ya Rasulullah. Bukankah ketika Ramadan dia qiyamul lail? Iya ya Rasulullah. Bukankah selama ini Ramadan dia selalu mengerjakan amalan-amalan yang dianjurkan? Iya ya Rasulullah. Maka itu yang menjamin dia masuk surga adalah Ramadan. Enak ya kira-kira hadirin? Ramadan yang menyelamatin kita hadirin. Dan yang terakhir setelah huruf alif adalah nikmah. Nah, nikmah nih. Maka kesempurnaan dari segalanya ketika kita berpuasa. Udah rangkaian puasa dari malam pertama insya Allah sampai dengan malam terakhir nanti. Jika Allah berikan kita sehat walafiat, kekuatan, pastinya kita minta kepada Allah. Ada satu kenikmatan yang jangan sampai kita lupakan. Karena ada satu bentuk ibadah yang mana ibadah ini banyak orang yang melupakannya. Apa ibadah ini? Ini cuma setahun sekali nih hadirin. Bukan cuma puasa, bukan. Puasa nih, apa namanya, puasa Ramadan kewajiban buat kita. Namun ada pelengkap penyempurna dari puasa Ramadan ini. Apa hadirin kira-kira? Ada satu bentuk amalia ibadah ini jika kita mengeluarkannya, kita kerjakan, maka insya Allah puasa kita yang tadinya kurang atas
izin Allah, Allah berikan kesempurnaan. Bentuk ibadah ini adalah zakat. Zakat apa hadirin? Zakat fitri atau fitrah nih. Nah, boleh gak dibuatin mau fitri mau fitrah? Cuman pastinya keduanya berbeda hadirin. Berbeda artinya. Kalau bahasa begitu, fitri artinya apa? Fitrah artinya apa? Beda. Namun yang dimaksud adalah sama juga. Maka penyempurna daripada nikmat kita ketika berpuasa, kekurangan-kekurangan kita selama kita berpuasa, ketika kita mengeluarkan daripada yang namanya zakat fitrah ini, maka atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah sempurnakan daripada ibadah-ibadah kita. Maka zakat fitrah ini adalah anjuran hadirin. Benar gak kira-kira? Anjuran buat siapa? Buat semua orang muslim. Maka saya teringat dulu ketika saya ngaji, kami semua ngaji sama ayah al-maghfur Haji Marzuki Ahmad Abduh di pondok. Itu buka kitab Lu'lu'u wal Marjan. Ya, kitab Lu'lu'u wal Marjan fi mattifaqqa alaihi syaikhan Imam al-Muhaddithin li Syekh Muhammad Abdul Baqi rahimahullahu taala. Hadis nomor hadis 570 halaman 165 yang diriwayatkan oleh sahabat baginda Rasul Ibnu Umar. Apa kata Sayyidina Ibnu Umar? Wabihi ilaihi qala annahu qala Ani Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam farada zakat al-fitri. Sampai sini dulu. Farada zakat al-fitri. Kata Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bilang nih, ya, dalam hadis tersebut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri. Farada alaihi zakat al-fitri. Pada zaman dulu beda lagi nih hadisnya. Karena zaman dulu ini kalau kita lihat, fitri itu kan bermakna makan. Makanya kalau para Arab nih kalau disebut makan itu futur. Hal futur, udah makan kan begitu. Futur, maka fitri itu adalah makan. Maka yang kita tahu zakat fitri itu yang pokoknya adalah makanan. Kan begitu hadirin. Ya kan? Ini macam-macam ntar mau dibahas, insyaallah sama guru-guru kita lah yang ahli fikih. Ini kalau saya bahas lama ntar. Jadi singkat-singkat aja nih hadirin rahimakumullah. Apa dikatakan dalam hadis tersebut? Farada zakatal fitri sa'an min syair atau sa'an min tamrin. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri pada masaknya itu satu sok kurma atau satu sok gandum. Satu sok itu ukuran kita adalah 3 kilo. Nih, kalau mazhab Syafi'iyah, ya kan? Kan begitu, kurang lebihnya. Buat siapa? Ada kulihuril abdi. Buat setiap hamba semuanya. Mau dia orang merdeka, di hamba sahaya, nidakarin awunsa, dia laki-laki perempuan, minal muslimin. Catatannya dia adalah orang muslim. Yang gak wajib zakat siapa? Fakir dan miskin. Memang itu mustahiknya hadirin rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Kiranya puasa kita dari hari pertama sampai dengan hari terakhir, insyaallah Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan rezeki yang melimpah di bulan suci ini agar kita bisa menunaikan hal-hal yang menjadi kekurangan buat kita. Insyaallah. Al-hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.